Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga pagi ini saudara semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Mari kita awali doa pagi kita dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati kembali hari yang baru. Kiranya berkat-Mu yang memampukan kami untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya dan melakukan apa yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Demikian pembacaan Alkitab. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa dibawa kepada Yesus. Mereka mengatakan bahwa sesuai hukum Musa, perempuan itu harus dilempari batu. Yesus memberi kesempatan kepada mereka yang merasa tidak berdosa untuk melempari perempuan itu dengan batu. Alih-alih mengambil batu dan melemparnya kepada perempuan itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu pun pergi satu persatu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian kata Yesus kepada perempuan itu. Pada kisah yang lain, suatu ketika Yesus melihat seorang kepala pemungut cukai di atas pohon ara yang akan dilewatinya. Di mata orang banyak, Sakeus, demikian nama sang kepala pemungut cukai itu, ia adalah orang yang berdosa. Ia tidak layak diterima dalam komunitas orang-orang kepunyaan Allah. Tetapi Yesus justru menyapanya dan berkata kepadanya, Sakeus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pada waktu yang lain lagi, Yesus makan bersama banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan walaupun orang Farisi mempertanyakan dan mengkritiknya, Yesus mengatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Demikian kata Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 4. Tak peduli betapapun banyaknya kesalahan kita, dan berapapun besarnya dosa kita, serta pelanggaran kita, kasih dan rahmat-Nya melampaui semua itu. Ia Allah yang tidak menghitung-hitung kesalahan dan dosa kita. Walau kesalahan kita banyak, dosa kita bahkan tak terhitung,
Asalkan datang dalam penyesalan dan pertobatan dan menyerahkan diri kepada kasih dan anugerah Tuhan, maka meskipun dosa kita merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Betapa bersyukurnya kita, betapa beruntungnya kita, karena Allah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Kita yang seharusnya mati dan menghadapi murka Allah, kita dibebaskan dan dilepaskannya. Semuanya itu bukan karena kita memang pantas dan layak menerimanya, melainkan semua karena kasih karunia. Sesungguhnya yang kita terima dari Tuhan adalah kasih karunia semata. Kata Paulus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita, tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkannya. Dan dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Lalu, bagaimanakah kita merespon anugerah pengampunannya? Yaitu dengan meninggalkan kehidupan lama kita yang ditandai dengan dosa dan hidup setia dalam firman dan kehendak Kristus Yesus. Hendaklah kita menanggalkan manusia lama kita yang dikuasai oleh kedagingan kita dan hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru hari demi hari. Meskipun dalam hidup ini ada dosa yang dapat menggoda kita, tetapi pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Ia selalu memperbarui kita. Sebagai orang yang telah merasakan rahmat pengampunan Tuhan, demikianlah juga kita hidup. Pengampunan menjadi hal yang juga kita tunjukkan kepada dunia ini. Kesalahan dapat terjadi di mana-mana dalam hidup bersama keluarga kita, dalam bekerja dengan rekan-rekan, di tempat pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita berada. Kesalahan dapat terjadi di mana tempat dan di setiap waktu. Tetapi pengampunan selalu menjadi hal yang istimewa untuk dilakukan. Bila Allah yang penuh rahmat itu telah mengampuni kita, maka kita juga dipanggil untuk hidup dalam pengampunan satu kepada yang lainnya. Marilah hari ini kita jalani hidup dengan bersyukur atas anugerahnya yang besar kepada kita. Dan kita juga mau terus belajar hidup mengampuni sesama kita
sehingga kasih Allah boleh sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan kita bersama-sama dengan semua orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu ya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami diampuni, kami dibebaskan, kami diselamatkan. Dan oleh karena itu hidup kami menjadi begitu berharga, bernilai dan berarti. Karena itu biarlah kami terus dikuatkan dan diteguhkan untuk menjaga dan menjadikan hidup kami demikian rupa sehingga kemuliaan Tuhan boleh terus memancar di dalamnya. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami yang kami katakan dan yang kami lakukan, biarlah semata-mata hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam hidup bersama dengan sesama kami juga selalu terpanggil untuk menyatakan anugerah Tuhan, khususnya dalam pengampunan yang juga boleh kami berikan kepada mereka yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau menjalani hari ini dan dengan rahmat Tuhan yang memenuhi hidup kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera boleh selalu ada di dalam hidup kami, hingga kami boleh melangkah dengan penuh sukacita, bekerja dengan penuh semangat, menabur kasih dan kebaikan Tuhan kepada semua yang kami jumpai, dan kami boleh tetap melihat hari demi hari, bahkan masa depan kami dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Kami terus mendoakan mereka yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Anugerah Tuhan menyentuh, menjamah, dan memulihkan mereka. Juga memberikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi, hingga lewat kehadiran mereka, setiap saudara kami yang sakit dikuatkan dan dihiburkan. Kami doakan mereka yang masih terus bekerja, melayani, untuk membantu banyak orang yang sedang mengalami persoalan baik menyangkut kesehatan mereka maupun persoalan ekonomi. Tuhan memberi semangat, kasih yang berlimpah, dan hati yang terus mau menjadi berkat, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh sungguh-sungguh menjadi jalan bagi pertolongan Tuhan nyata kepada sesama kami. Kami terus mendoakan bangsa negara kami, Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, para menteri, pemerintah daerah. Kiranya Tuhan menganugerahkan hati yang takut akan Tuhan dan hati yang senantiasa mau mengupayakan apa yang terbaik bagi bangsa ini, hingga kami bersama-sama dapat mengatasi bahkan melewati semua kondisi karena COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa, permohonan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Selamat berkarya hari ini. Tuhan memberkati saudara.